Lembaga Survei Indonesia atau yang disingkat LSI minggu lalu mengumumkan hasil survei yang gak mengejutkan banget sih Pan. Apa tuh Peng kalau boleh tahu? Hasil survei mereka terkait kasus korupsi selama 2 tahun terakhir di Indonesia itu meningkat. Nah, dia itu survei ke siapa aja Peng kalau boleh tahu nih? Survei LSI ini dilakukan terhadap pelaku usaha dan opinion makers. Sebanyak 58% dari masing-masing kelompok responden menyebut bahwa korupsi meningkat dalam 2 tahun terakhir. Buset. Terus sekitar 25,2% menilai bahwa nggak ada perubahan dalam perkembangan pemberantasan korupsi. Dan hanya 8,5% nih Pan yang menilai korupsinya itu menurun. Nah ini sebagai informasi aja nih ya, riset ini tuh dilakukan pada Desember 2020 hingga Januari 2021. Masih deket-deket banget nih Peng waktunya nih, masih baru berapa bulan yang kemarin lah. Nah kalau kata Direktur Eksekutifnya LSI nih, Pak Jayadi, ada sekitar 23,4% responden yang nganggep kalau ngasih uang, barang, hiburan, sampai hadiah di luar persyaratan atau ketentuan ke pemerintah itu adalah sesuatu yang wajar, biar prosesnya lebih cepet Peng. Loh, ini kan namanya gratifikasi. Kalau gratifikasi aja dianggap hal yang wajar, pantas aja kasus korupsi makin merajalela. Nah bener itu, kasus korupsi itu bakal terus merajalela kalau gratifikasi aja dianggap hal yang wajar. Lu mau tau gak Peng, ancamannya berapa tahun penjara? Berapa lama tuh Pan? Nih, paling singkat itu 4 tahun, paling lama 20 tahun. Dan pidana dendanya itu paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Udah dendanya banyak, di penjara lama, masih mau korupsi juga. Ciao. Ini nih ya, ada juga nih Pan. Sekitar 21,1% pelaku usaha yang nganggep nepotisme itu ya nggak apa-apa. Dan 13,6%-nya bilang kalau hal itu harus dilakukan buat ngelancarin usaha. Ya kalau kayak gini terus ya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme ya nggak bakal berhenti. Ya karena pemikiran aja masih primitif. Ini tuh tugas kita sebagai generasi milenial buat ngerubah ini semua Peng. Iya, jangan dibiasain tuh yang namanya korupsi-korupsi gitu ya. Betul. Karena ada 50,9% pelaku usaha yang nganggep kalau nepotisme itu nggak bener. Itu banyak banget ya, berarti ya emang udah harus kita anggap itu nggak bener coy. Iya itu dia lah. Nah LSI ini tuh juga nge-survei kinerja KPK di mata masyarakat. Ada 51,1% yang nggak puas dan 48% yang puas. Ya wajar aja sih, coba deh kita lihat kasus korupsi 2 tahun belakangan ini. Banyak banget kan. Jangan ditanya lagi Pan, banyaknya. Kau diruntutin ya. Nih, dari Bansos tuh yang kemarin. Terus juga ada kasus Harun Masiku. Ada juga komisioner KPU. Terus nih, ada lobster juga. Ya Allah dah, banyak banget. Itu aja baru beberapa. Makanya. Ini sebenarnya kinerjanya tuh malah makin bagus atau makin buruk ya Pan? Bukannya kalau makin bagus itu tingkat korupsinya seharusnya makin berkurang ya, karena pencegahannya makin tinggi. Atau ya kalau semakin banyak ini tangkap berarti jadi semakin bagus. Ini gimana sih Sote? Ini kan kalau kasus semakin tinggi seharusnya makin banyak ditangkap. Atau gue pusing. Halo bagaimana sih? Pokoknya intinya nih, mantep banget dah pada mereka-mereka nih koruptor nih. Strategi buat menyelesaikan masalahnya kagak berhasil-berhasil, tapi strategi korupsinya berhasil mulu. Mantap. Ngayur terus. Nanggepin hasil survei ini, PLT nih jubirnya KPK, Pak Ali bilang kalau ada harapan besar dari masyarakat ke KPK dan ini memotivasi KPK untuk kerja lebih baik. Ya iyalah Pak, harapan kita mah besar banget sama KPK. Soalnya orang-orang kayak kita nggak bisa berantas korupsi. Bener. Biar duit kita nggak dikorupsi lagi. Setuju. Makanya kita pasti miak bapak banget ya. Betul sekali. Emang selama ini dikira nggak besar gitu ya harapan kita ke KPK. Terus emang selama ini kerja KPK nggak baik gitu? Baik-baik aja kayaknya, ya nggak sih? Kita ambil positifnya aja Pan. Cuma COVID yang jangan kita ambil positifnya. Bener banget. Nah semoga aja nih kerjanya bener. Capek kali ini nyari duit susah-susah buat bayar pajak. Tapi duitnya malah ditilep. Tahu ya.